Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Tentunya dengan dua narasumber yang masih membersamai kita, yaitu Pak Muhtar Imin selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bengkulu dan juga Pak Kadek selaku orang tua murid dari SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Pak Kepsek, terakhir kita membahas tadi berkaitan dengan sosialisasi karena ini peran serta orang tua seperti yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya adalah itu sangat penting untuk kesuksesan dari P5 ini sendiri. Bagaimana pihak sekolah ini untuk menjamin gitu? Karena kan orang tua ini kan berbeda-beda gitu kan, mendidik anaknya, caranya dengan anaknya itu berbeda-beda. Bagaimana pihak sekolah dalam hal ini SMP Negeri 1 Kota Bengkulu untuk setidaknya menyeragamkan lah sikap orang tua dalam menanggapi P5 ini, Pak? Oke, terima kasih. Jadi memang dalam pelaksanaan P5 ini itu peran orang tua memang sangat dipentingkan. Tapi memang kita tidak juga bisa menyeragamkan kalau keinginan orang tua karena memang ini kita tentu ya latar belakang yang berbeda, mungkin situasi kondisi keluarga juga berbeda. Variabelnya sangat banyak sekali ya, Pak. Sangat banyak. Jadi oleh karena itu kita menjalin komunikasi, berkoordinasi dengan orang tua melalui wali kelas, melalui para wakil. Ya, di sini dia mencari satu kesepakatan. Nah, karena ketika kesepakatan ini sudah terjalin, ya kesepakatan inilah yang dilakukan. Andaikan perlu pembiayaan misalkan, ya, jadi ada subsidi silang di situ. Ya, ada yang all out memberikan bantuan ini, ada yang tenaga, ada yang pemikiran, silakan saja dikemas demikian rupa, dipadukan sehingga nanti tujuan daripada yang ingin kita capai itu dapat tercapai. Oke, artinya juga dikembalikan juga kepada pihak orang tua untuk saling bermusyawarah gitu ya, Pak, untuk menekan. Betul. Jadi kita memberi kebebasan, sekolah memfasilitasi, ayo misalkan kita ada hal yang harus kita sikapi. Nah, di sini nanti kita panggil orang tua, kita ajak diskusi, ajak berkoordinasi. Nah, antara satu dengan yang lain ini memunculkan pendapat. Nanti kita kemas pendapat-pendapat yang muncul ini untuk kita jadikan suatu acuan. Apa yang harus dilakukan. Oke, Pak. Sejauh ini yang sudah dilaksanakan gitu, yang dikembalikan kepada orang tua yang musyawarahnya di antara orang tua dan orang tua murid itu seperti apa, Bapak, contohnya, Pak? Karena SMP 1 ya, ketika dia masuk ke sekolah SMP 1 kelas 7, dia nanti tamat itu di kelas 9, dia berada dalam satu lokal yang sama, kelas yang sama. Jadi kita tidak pindah-pindah. Oh gitu ya, Pak? Tidak pindah. Nah, sekarang itu sudah muncul. Jadi setiap kelas itu sudah ada, Pak, kami mau ngecat ruangan. Nah, Pak, kami ingin mengadakan perbaikan ini itu. Silakan saja. Tapi yang jangan di luar. Kalau luar nanti warna-warni kan. Oh, kalau itu sebenarnya banyak lukisan, sudah banyak. Lukisan di dalam itu, ada yang menyiapkan dispenser, ada yang menyiapkan tempat minum segala macam. Silakan. Intinya karena anak itu berhari-hari berada dalam suatu ruangan, dia harus kita nyamankan. Dia diberi kebebasan untuk dia berekspresi. Sehingga apa yang dia dapatkan dalam proses pembelajaran itu dia merasa menyenangkan. Nah, ini muncul ketika dia merasa senang, maka ide-ide itu akan muncul kreativitasnya, muncul keinginan dan motivasi dalam dirinya itu lebih tinggi. Oke, artinya orang tua di sini bisa saya katakan sebagai semacam dewan legislasi juga ya, Pak, ya, di sekolah ya, Pak. Bisa dikatakan seperti itu, yang support luar biasa. Ya. Dan selama ini itu berjalan luar biasa. Kita tidak menyeragamkan partisipasinya, tapi bagaimana dia bisa menumbuhkan partisipasi itu. Menarik sekali, Bapak. Saya ingin ke Pak Kadek nih kalau seperti ini. Selaku orang tua murid di sini, Pak, seperti apa pembahasannya di antara orang tua gitu, Pak? Karena kan di sini kalau saya menangkap SMP Negeri 1 Kota Bengkulu sangat aspiratif gitu untuk para orang tua. Bahkan menentukan apa saja yang orang tua inginkan.
sampai hal yang paling kecil di kelas itu mau seperti apa, orang tua punya peranan di sana untuk menentukan arah kebijakan dari sekolah gitu Pak. Seperti apa Bapak? Ya, jadi betul pada waktu penerimaan tahun ajaran baru di kelas 7, kebetulan anak kami di 71. Di situ langsung kita pertemuan, kemudian langsung kita bentuk forum komunikasi ya, forum komunikasi orang tua murid di sana. Di situ kita bermusyawarah, di situ kita membentuk pengurusnya. Nah, disitulah kita secara bersama-sama dengan orang tua murid lainnya di kelas 71 tersebut kita membahas, kemudian membicarakan terkait untuk anak-anak kita ini ke depannya sampai nanti kelas 8, kelas 9 sampai selesai lulus sesuai dengan yang kita harapkan nanti. Nah, di sini tidak ada dari pihak sekolah, tidak ada paksaan apapun, tidak ada. Jadi tidak ada paksaan untuk mungkin hal-hal terkait di sekolah, tidak ada. Kamilah orang tua yang memiliki ide, bersama seorang tua yang lainnya. Oh, ini kelas anak kita nih. Ini kita mau apakan biar anak-anak kita nyaman, itu harapannya kan. Karena kalau anak kita nyaman di kelas, pasti kan belajarnya dia pasti akan termotivasi, akan semangat. Nah, disinilah kita membicarakan secara bersama, kita bentuk grup juga, kita diskusi bersama kira-kira apa yang perlu kita lakukan di kelas ini. Kemudian ke depan untuk anak-anak kita seperti apa biar kita bisa bersama-sama orang tua ini secara bersama-sama mendukung anak kita ini untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak dan istilahnya aman di kelasnya. Nah, di situ ada kita buat pojok baca di sana biar anak-anak itu gemar untuk membaca. Kita desain sedemikian rupa. Kemudian di dinding kelas itu kita kemarin berdayakan orang yang pandai melukis tembok. Namun temanya kita tema terkait pendidikan masih. Nah, kita terkait pendidikan. Koridor yang betul, semuanya koridor pendidikan semua. Termasuk hal-hal lainnya di sana. Intinya kita buat agar tidak ada kesenjangan juga dengan kelas-kelas lainnya. Ya. Contoh nih Mas, mungkin di kelas 71 ini kita agak eksklusif sendiri, misalnya kita pakai AC sebesar itu mungkin kan, ini kan itu kan kesenjangan ini kan. Ya, kita juga lihat kelas lain, kita cukup desain yang mungkin minimalis, sederhana dan tidak memberatkan orang tua lainnya dan menjadikan anak kita nyaman. Nah, di situ kita membahas dan orang tua semua mendukung. Orang tua semua mendukung dan kami juga sampaikan kalau memang ada yang mungkin ada yang mungkin masih kurang sanggup mungkin atau mungkin tidak mampu, itu yang dibilang tadi kita akan subsidi silang. Kita nggak akan istilahnya nggak akan saya sudah sampaikan di grup karena kebetulan kami ketua forumnya Pak di grup itu saya sampaikan. Jadi di sini tidak ada ini, kalau memang ada saran kami tampung semua. Jadi misalnya wah izin Pak, mungkin yang bagus warna ini Pak. Oh ya, oke Bu, juga saya ya, tampung semua. Jadi nggak ada sudah ini karena saya ketua, enggak. Karena kita juga tanya ke anak-anak kita, saya tanya ke anak maunya apa di sana warna ini. Coba anak itu koordinasi juga dengan teman-teman. Kebetulan anak saya juga ketua kelas, jadi dia rembukan sama anak-anak juga lain di sana. Kita maunya warna ini, bilang warna ini Pak, anak-anak ini. Oh, saya sampaikan orang tua ini. Ya, oke Pak, setuju. Jadi enak komunikasi enak sampai saat ini tidak ada yang istilahnya semuanya mendukung lah, semuanya mendukung. Orang tua 100% di forum orang tua murid itu semuanya mendukung. Oke, semakin menarik Bapak, kita akan bahas di segmen terakhir nantinya, tentunya berkaitan dengan tema kita hari ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.